Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumila wa li abari wa ikhwani min al-anbiya wa mursalin wa alikum wa sahbihi wa tabi'in wa abain mahina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa asatidatina wa ashabina wa liman yatamana na bisababi wa li'ilmi khususan sunni pada kita Asyik Salim bin Sumair al-Hadrami wa ila musalli pada kita Asyik Nawawi al-Bantani wa usulina Qur'ani syarihun billahi lahu wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mengulang dulu pembahasan yang lalu. Faslun alladzi yalzamu bihi niyatul imamati arba'un. Bab menjelaskan di halaman 22 garis kedua. Halaman 22 garis kedua. Faslun bab alladzi yalzamu bihi niyatul imamati, yang mewajibkan atau mengharuskan di dalamnya niat menjadi imam. Itu ada 4 sholat, empat keadaan sholat di mana imamnya itu wajib niat menjadi imam. Yang pertama adalah al-jum'atu, yaitu sholat Jumat. Ketika sholat Jumat ini si imam wajib berniat menjadi imam. Yang pertama. Kemudian wal mu'adatu, yang kedua ini adalah sholat yang diulang. Kemarin penjelasannya sholat yang diulang itu adalah ketika dalam posisi seorang sudah melaksanakan sholat, yaitu misalkan sholat wajib. Saya sudah sholat wajib nih, sholat isya di rumah, sudah melaksanakan sholat isya. Begitu saya ke sholat, ternyata ada orang yang akan melaksanakan sholat isya dan sholat isyanya berjamaah, jamaahnya lebih banyak. Maka saya menganggap bahwa sholat isya yang dilaksanakan di musola itu lebih afdol, lebih utama, sehingga saya berniat untuk sholat lagi, yaitu i'adatu sholat isya, mengulang sholat isya dengan berjamaah. Karena sholat isya yang saya lakukan di awal di rumah itu kurang afdol, kurang utama, sehingga i'adatu sholat isya ini niat al-imamahnya itu, niat menjadi imamnya itu menjadi wajib. Gitu sholat i'adah itu. Tapi artinya sholat isya yang saya lakukan di rumah itu bukannya diniati untuk diulang, bukannya. Kalau diniati untuk diulang ya berarti sholat saya batal di rumah. Kan sholat itu di pembahasan sebelumnya adalah tentang batalnya sholat itu tidak boleh kita menggantungkan niat sholat kita kepada apapun. Jadi kalau di awal sudah niat, nanti saya sholat aja, habis itu saya akan memang sudah niat akan yang ada itu sholat, ya berarti sholat yang awalnya batal. Karena kita tidak boleh ta'liqu niat, menggantungkan niat sholat kita kepada suatu apapun, termasuk yang sebelumnya kita bahas, bagi posisi mendung kita punya jemuran. Begitu kita akan sholat sudah niat di awal, nanti kalau tiba-tiba
dua turun hujan, maka saya akan membatalkan sholat saya karena menganggap jemuran. Maka pada saat itu ya sholatnya sudah batal dari awal. Yang selanjutnya wal manduratu jama'atan, yaitu sholat nazar secara berjamaah. Sholat nazar itu bisa mungkin sholat sunnah di sini, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Nah kemudian wal mutaqaddimatu atau wal mutaqaddamatu fil matar, yaitu sholat jama' takdim yang dilaksanakan dalam posisi hujan lebat. Sholat jama' takdim yang dilaksanakan dalam posisi hujan lebat. Nah di sini kenapa sih sholat jama' takdim itu boleh dilaksanakan pada posisi hujan? Ternyata dari referensi yang lain itu dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu memang sangat penting ya posisinya, itu yang pertama. Yang keduanya adalah ketika jamaah itu sudah pulang ke rumahnya, kemudian akan kembali lagi sementara di posisi hujan, maka dimungkinkan dia tidak akan dapat melaksanakan sholat berjamaahnya, sehingga disinilah dibolehkannya melaksanakan sholat jamaah takdim dalam posisi hujan yang sangat lebat. Ya, ini mungkin sesuai juga dengan kondisi geografis zaman dulu ya. Di tanah Arab sana itu kan karena bergurun pasir gitu, sehingga kalau hujan itu sangat menyulitkan sekali itu perjalanan ke masjid musola. Kalau di kita sekarang ya, alhamdulillah mungkin yang seperti ini tidak terlalu urgent ya, tapi tetap namanya fikih itu kita harus membahas hal-hal yang lalu, hal yang sekarang, dan hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah inilah 4 hal di posisi sholat kapan seorang imam itu harus meniatkan dirinya menjadi imam. Kalau di sholat biasa ya enggak. Saya lagi sholat sendirian, dan tiba-tiba dari belakang ada yang nepok pundak saya untuk mengikuti saya. Ya. Itu saya niat jadi imam atau enggak, insya Allah sholat berjamaahnya dapat terlaksana dan insya Allah sah sholat berjamaahnya. Jadi walaupun saya ini tepok, kemudian saya enggak niat menjadi imam, yang paling penting yang makmumnya berniat untuk mengikuti imam. Nah itu pembahasannya yang akan kita bahas yang sekarang di halaman 22 baris 1, 2, 3 dan 4 di baris 4 faslun. Ini berarti tambahan pelajaran. Faslun syurutu al-qudwati, syarat-syarat al-qudwati, mengikuti imam. Syarat-syarat mengikuti imam. Syarat-syarat mengikuti imam. Ahada asyara, ada 11. Ada 11 syarat mengikuti imam. Syurutu syarat-syarat al-qudwati, mengikuti imam. Ahada asyara, ada 11. Yang pertama, Allah ya'lam, tidak mengetahui. Allah ya'lam, tidak mengetahui. Butlana, batalnya. Sholati imamihi, sholat imamnya.
Sholati imamihi, sholat imamnya. Bihadasin, karena sebab hadas. Karena sebab hadas. Au ghairihi, atau sebab lainnya. Au ghairihi, atau sebab lainnya. Dua. Wa an la ya'taqida. Ini yang nomor dua. An la ya'taqida, tidak meyakini. Wujubah, kewajiban. An-la-ya'taqida, tidak meyakini. Wujubah, kewajiban. Qadaiha alaihi, mengqada sholatnya. Mengqada sholatnya. Qadaiha, mengqada sholatnya. Alaihi, jadi alaihinya ini berarti atas sholat tersebut, atas qadaiha alaihi, alaihinya kembali kepada kondisi sholatnya imam. Nah ini tidak meyakini wajibnya atau kewajiban sholatnya imam. Yang ketiga, wa an la yakuna ma'muman. Wa an la yakuna, tidak. Wa an la yakuna ma'muman, imamnya tidak menjadi makmum. Imamnya tidak sedang menjadi makmum, gitu ya. Tidak sedang menjadi makmum. Imamnya tidak sedang menjadi makmum. Nanti kita jelaskan di posisinya seperti apa. Yang keempat, wala ummiyan. Wala ummiyan, imamnya tidak buta tulis. Imamnya tidak buta tulis. Lima, wa an la yataqaddama. An la yataqaddama, dia berarti makmum ya posisinya. Makmum tidak melebihi. Makmum tidak melebihi. Alaihi fil mauqufi, tempat berdirinya imam. Tempat berdirinya imam.
Yang keenam, wa'an yang lama intiqolati imamihi, wa'an yang lama mengetahui, wa'an yang lama mengetahui intiqolati gerakan pindahnya, gerakan pindahnya imamihi imamnya. Yang ketujuh, wa an yajtami'a imam dan makmum berkumpul dalam kurung satu tempat. Wa an yajtami'a imam dan makmum berkumpul dalam kurung satu tempat. Fi masjidin, dalam sebuah masjid. Salah simiati dira'in, atau terjarak 300 diro itu hasta, 300 hasta, atau terjarak 300 hasta. Takriban, kurang lebih atau kira-kira, takriban kira-kira. Kenapa? Wa an yanwiya al-qudwata, si makmum berniat al-qudwata mengikuti, makmum berniat mengikuti. Awil jama'ata, atau niat berjamaah, atau niat berjamaah. 9, wa an yatawaqqafa, sholatnya harus sama, sholatnya harus sama. Nadmu sholati imam, kaifiyat sholatnya imam dan makmum. Nadmu itu kaifiyat, kaifiyat itu tata cara. Sholat imam, antara sholat imam dan makmum. 10, wa an la yukhalifahu, tidak menyelisihi. Wa an la yukhalifahu, tidak menyelisihi. Fi sunnatin, dalam sunnahnya sholat. Fahishatin, sunnah yang sangat beda, sunnah yang sangat beda. Fahishatil, oh ya tersambungnya, fahishatil mukhalafati, sunnah yang sangat berbeda maksudnya.
fi sunnatin fahisatil mukhalafati, dalam sunnah yang sangat berbeda. 11 wa an yutabi'ahu, imam harus mengikuti dan makmum harus mengikuti imamnya. Wa an yutabi'ahu, makmum harus mengikuti imamnya. Nah, itulah 11 syarat di mana seorang makmum harus mengikuti imam. Kita bahas nomor 1 di sini. Faslun syurutul wati ahada asyara. Syarat sahnya seorang makmum mengikuti imamnya itu ada 11. Yang pertama adalah an la ya'lama butlana sholati imami bihadasin aw ghairihi. Nah, ini penting nih. Kita lagi sholat berjamaah mengikuti seorang imam, maka harus ada keyakinan di hati kita bahwa imamnya tidak melaksanakan sholat dalam kondisi batal. Ya, imamnya tidak melaksanakan sholat dalam kondisi batal. Kemarin tentang batalnya sholat kita sudah bahas, diantaranya adalah yang menyebabkan batalnya sholat yang paling sering ya, itu tiba-tiba berhadas, kentut misalkan, atau ada hal-hal yang keluar dari kemaluan. Nah, batal sholatnya. Kalau posisi kita lagi jadi imam, gak usah malu. Daripada dipertanggungjawabkan, diangkat nanti, udah langsung mundur aja. Nanti ada yang menggantikan yang di belakang kita. Nah, ini ya, mundur aja. Atau kemarin yang batalkan sholat diantaranya adalah tiba-tiba kedatangan najis. Kita lagi sholat, peci kita kejatuhan tai burung, kayak cicak termasuk plak kejatuhan. Ya, posisinya itu tai burung atau tai cicaknya itu basah. Kalau di peci kita masih mending langsung lepas aja pecinya, sholatnya boleh kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan di baju, nah ini repot. Nggak bisa kalau di baju, di baju tai burungnya basah, ya udah nggak bisa. Kita lagi sholat Jumat di luar dan nggak dapat di dalam, di halaman tuh burung walet tuh biasanya jatuh dari kotoran kena baju, ya udah berarti sholatnya ya batalin aja, otomatis batal. Nah, ini dalam posisi berjamaah seorang makmum itu harus meyakini bahwa imamnya nggak batal, itu yang pertama. Kalau meyakini imamnya batal, ya berarti harus mufaroqah. Nah, itu biar sholatnya sah, bisa dilanjutkan, tetapi di luar berjamaah. Yang kedua, Allah yang takidah wujub qadhiha alaihi. Ini ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, harus ada keyakinan di hati bahwa sholat itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan qadanya. Allah yang tidak wujub qadhiha alaihi. Sholat yang dilaksanakan, kita sholat tapi dalam hati kita yakin bahwa kita tidak harus mengqadha sholat kita, termasuk tidak harus mengqadha sholat berjamaah yang dilakukan bersama imam itu. Artinya kita meyakini bahwa ketika kita sholat berjamaah, semua syarat dan rukun sudah terpenuhi, termasuk kondisi sholat berjamaah dengan imamnya. Kalau ada keyakinan di hati, nanti saya akan sholat lagi, sholat qadha, ya berarti ya itu enggak ini, udah dari awal tuh nggak sah sholatnya. Jadi Allah yang tadi ada wujub qadhiha, nggak ada keyakinan bahwa kita itu sholat harus mengqadha, atau tidak ada kewajiban, atau tidak ada keyakinan di hati kita bahwa ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu si imamnya itu sedang melaksanakan sholat qadha, ya. Nggak ada kewajiban seperti itu, nggak ada keyakinan di hati seperti itu. Kalau ada keyakinan, maka ya sudah, mufaroqah saja. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Ketika kita sholat mengikuti seorang imam, yakinkan bahwa si imam itu tidak sedang menjadi makmum gitu ya. Kalau sedang menjadi makmum kepada yang lain, maka kita jangan berimam kepada dia. Ya.
contohnya yang seperti apa? Itu biasa terjadi itu pada sholat berjamaah yang masbuk biasanya. Sholat berjamaah yang masbuk, yang seperti apa? Ini sholatnya berjamaah, ada seorang makmum masbuk, kemudian kan sudah selesai tuh ya sholatnya. Begitu sudah selesai, sama-sama si makmum ini sama-sama masbuknya, dia jadikan yang di samping dia itu menjadi imam gitu. Ya itu berarti dia bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum gitu. Ya ini kadang saya melihat seperti itu ada. Ya kalau misalnya udah sama-sama masuk ya sudah selesaikan saja. Enggak dia jangan bermakmum kepada temannya yang masuk juga. Kan kalau dia sudah mendapati di awal sholat bersama imam gitu. Walaupun hanya dapat tahiyatul akhirnya aja ya, tahiyat akhirnya saja. Itu sudah cukup. Jadi jangan bermakmum kepada makmum. Nah ini. Wala ummiyan. Apa nih maksudnya ini? Ini terkait dengan syarat makmum, syarat imamnya yang bermakmum. Maka si imamnya ini tidak boleh seorang yang buta tulis. Orang yang buta tulis, baca nggak bisa, nulis juga nggak bisa, hanya menghafal saja. Kenapa sebabnya demikian? Karena bacaan itu harus dipastikan benar. Kecuali Nabi ya. Nabi itu kan dapat julukan ummi. Ummi itu artinya gak bisa baca tulis gitu. Karena kenapa Nabi dijadikan ummiyan? Itu disebabkan karena mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Dipastikan bahwa apa-apa yang diturunkan kepada Nabi itu bukan hasil karya Nabi sendiri, tapi itu memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masyarakat Arab ketika itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang ummiyan, nggak bisa baca tulis, tapi kok ngaku dapat wahyu. Iya, wahyu itu memang murni dari Allah. Karena pada zaman tersebut orang-orang Arab itu sangat berlomba untuk menulis hal-hal yang indah, termasuk prosa, puisi, syair-syair. Pada zaman itu seperti itu. Jadi dipastikan apa yang diturunkan kepada Nabi itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ada taqaddama alaihi fil mauqifi. Ini posisi berdirinya makmum itu nggak boleh lebih depan daripada imamnya. Ini penting nih. Posisi sholat imamnya ada di sini. Begitu ini terbuka, di sebelahnya mungkin semacam teras gitu. Ada makmum yang posisi berdirinya itu melebihi imamnya, maka sholat berjamaahnya dalam posisi ini menjadi nggak sah. Nah, ini menjadi itu ada makanan tuh dicoba tuh. Waalaikumsalam. Biasa apa teh? Comot aja Pak itu Pak. Oh, masuk apa sih? Iya. Ngambil dodo. Yang keenamnya adalah wa adyarama intiqalati imamihi. Nah, ini ya. Memastikan bahwa seorang makmum itu mengetahui gerakan berpindahnya imam. Makanya penting tadi ketika kita menjadikan seorang imam itu harus dicolek, itu penting ternyata. Kenapa? Agar si imam ini mengeraskan bacaan takbir intiqalnya. Jadi kalau kita nyolek menjadikan seorang imam itu biar nanti ketika terutama sujud ya, sujud bangun dari sujud itu mengeraskan bacaan takbir intiqalnya sehingga si makmum bisa mendengar posisinya bahwa si imam itu sudah berpindah gerakan.
Ini maksudnya anjalama intiqal imam ini. Jadi si makmum ini harus meyakini pindahnya gerakan berpindahnya imamnya. Yang ketujuh, wa an yajtami'a fi masjidi aw salasimi'ati diroin takriban. Hendaklah si imam dan makmum ini bertemu atau berkumpul melaksanakan sholat berjamaah itu dalam satu masjid, dalam satu tempat. Kalau terpisah bagaimana di sini dijelaskan? Aw salasimi'ati diroin takriban. Jaraknya itu nggak boleh lebih dari 300 diro. 300 diro itu hasta. Kemarin saya sudah hitung ya, 300 hasta itu kalau misalkan dikonversi menjadi meter itu di YouTube, di Google itu ada di situ disebutkan 130 meter, ada yang 157, ada yang 180. Ya, kenapa berbeda-beda? Karena lengan orang kan beda kan ukurannya. Di luar itu segini nih. Kalau lengan saya ini mungkin sekitar 60 kali ya. Kalau lengan orang Arab yang lebih tinggi kan berarti bisa 70 atau bisa lebih panjang dari itu. Makanya ukuran diro itu berbeda. Makanya di sini disebut juga takriban. Jadi kira-kira aja lah. Kira-kira jaraknya 150 meter, jangan lebih dari itu. Misalkan saya jadi imam di sini, ini jamaah penuh nih. Itu kan ada jalanan yang nggak bisa ditutup. Akhirnya ada orang yang melaksanakan sholatnya di sebelah sana, di seberang jalan sana. Maka ketika dilihatnya dari makmum yang terakhir di situ di teras ya, ke sana itu paling jaraknya berapa meter. Jadi masih boleh. Maka posisi melaksanakan sholat yang menggunakan fasilitas umumnya, terutama menggunakan jalan-jalan kalau terpisah itu jangan lebih dari 150 meter, ya, jangan lebih dari 150 meter. Dari imam apa dari makmum? Dari makmum yang belakang, dari makmum yang terakhir. Ya, selanjutnya itu kalau tadi makmumnya banyak ya. Kalau cuma sendiri ya berarti harus kumpul di satu tempat. Harus bertemu di satu tempat. Jangan niat imamnya di sini kemudian imam dan makmum cuma satu-satu sendiri. Ada orang yang bermakmum di sana yang melebihi 150. Jauhan. Nah ini yang selanjutnya ada yang 8. Wa anjan biya al-qudwatan. Hendaknya si makmum itu memang sudah berniat mengikuti imamnya. Anjan biya al-qudwatan. Dari awal memang sudah harus berniat untuk mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Yang ke-9-nya wa an yatawaqafa nadmu sholat imam. Jadi sholatnya imam dan makmum itu ayyatawaqafa harus sama. Dalam hal apa? Nadmu sholat imam, dalam hal kaifiyat sholatnya. Jadi ada kecocokan ya antara sholat imam dan sholat makmum. Jangan imamnya lagi sholat zuhur, si makmumnya sudah niat sholat asar, berarti kan nggak sesuai. Ya, emang bisa terjadi seperti itu? Bisa apa enggak? Niatnya tuh beda-beda. Si imamnya lagi sholat zuhur, makmumnya udah niat sholat asar. Atau dibalik, si imamnya lagi sholat asar, makmumnya udah masih sholat zuhur. Bisa apa enggak? Bisa. Ya, Bisa. di posisi apa? Misalkan orang lagi datang nih ke musola, dia belum sholat johor, Ya. terus ada yang susulan belakang dibikin musola. Nah, paling sering di perjalanan ya. Iya. Di perjalanan dalam posisi orang melaksanakan sholat jamaah, ya kan, maka harus dipastikan itu sama kaifiatnya. Lagi melaksanakan sholat zuhur dan zuhur, asar ya asar. Walaupun ada pendapat yang berbeda di sumber yang lain boleh aja. Kalau sholat jamaah
jamaah takdim maupun takhir ya. Itu di sumber yang lain ada yang membolehkan. Tapi di sini yang dimaksud itu jangan ada kaifiyat atau tata cara yang sangat berbeda di sini. Nah, ini berkaitan dengan yang sebelumnya ini wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahisatil mukhalafatin. Nah, ini kait nih. Jadi ada orang yang melaksanakan sholat nih, kemudian ada yang satu si imamnya melaksanakan sunnah di dalam sholat yang sangat dianjurkan, si imamnya nggak ngikutin, si makmumnya nggak ngikutin. Contohnya gini, imamnya itu karena ada sesuatu yang dianggapnya tertinggal, misalkan adalah sunnah apa, kemudian sebelum salam si imam itu melaksanakan sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan makmum? Harus ngikut. Sebab kalau tidak ngikut, maka ini bisa disebutkan yukhalifahu fi sunnatin fahisatin mukhalafatin. Jadi enggak ngikutin imamnya dalam melaksanakan sunnah yang sangat berbeda. Nah, ini maksudnya. Kalau imamnya sujud sahwi, maka makmumnya pun harus sujud sahwi. Kalau imamnya melaksanakan sujud qiraah atau sujud tilawah namanya, imamnya lagi sholat berjamaah nih, ada dibacakan ayat sajdah, tiba-tiba si imamnya sujud satu kali, ini namanya sujud qiraah atau sujud sajdah karena membaca ayat-ayat sajdah. Maka si makmumnya harus ikut. Si makmum harus ikut. Dulu waktu saya di pesantren agak bingung. Begitu tiba-tiba si imamnya melaksanakan sujud dan sujud tilawah itu, karena kita lagi belum tahu juga ini lagi ngapain kok tiba-tiba dia sujud. Saya pernah dapat tuh kayak gitu sekali. Saya pernah jamaah kayak gitu. Pernah dapat ya? Pernah. Sini sorry gitu. Sorry. Saya nggak tahu ngikut aja. Cuman Sering itu malah nih. Ya, untuk tahap awal lebih baik kasih tahu dulu imamnya. Jangan nanti pada misalkan rakaat pertama nanti akan ada sujud tilawah. kalau saya mah bingung, saya diam aja. Nah, kalau diam aja berarti tidak mengikuti gerakan imam dalam hal sunnatin fahisatul mukhalafah. Jadi tidak mengikuti gerakan-gerakan imam dalam melaksanakan sunnah yang beda banget gitu. Enggak, maksudnya diam itu karena dia, saya pikir kok dia kagak rumus sih, langsung sujud aja. Iya. Ya di posisi nggak paham ya semoga Allah maafkan. Enggak, untungnya saya nggak teriak subhanallah nggak begitu. Bagus. Karena saya posisi subhanallah berarti ketahuan banget nggak paham. Karena posisinya di paling belakang. Nah, ini berbeda halnya dengan doa kunut ya pada sholat subuh ya. Jadi si imam ada yang melaksanakan doa kunut, makmumnya nggak mau doa kunut. Akhirnya ngapain dia? Tangannya lurus saja dia nggak mau amin. Nah, ini tidak dianggap sunnatun fahisatul mukhalafah. Jadi nggak dianggap sunnah yang beda banget. Untungnya, ya untungnya di sini makanya antara dua kunut bagi yang doa sama yang nggak perlu di blow up gitu, nggak perlu timbulkan perbedaannya. Di sini bukan sunnah yang fahisatil mukhalafah, bukan sunnah yang sangat berbeda. Jadi kalau ada imam yang sujud doa kunut kemudian makmumnya enggak, ya biarin aja. Mungkin keyakinannya seperti itu. Kalau dibalik gimana? Ikutin. Kalau dibalik itu imamnya enggak doa kunut, makmumnya gimana? Ikutin. Ikut, enggak usah doa, ikutin imam. Sebab kalau dia doa kunut sendiri harus ada niat mukhalafah. Harus niat mukhalafah atau mufaraqah di imam, harus niat memisahkan diri dari jamaah. Nah, ini terakhir. Wa an yutabi'ahu, ya, yang terakhir ini penting. Si makmum itu harus mengikuti imamnya dalam semua gerakan di dalam sholat. Jadi harus
mengikuti semua rukun-rukun sholat yang dilakukan oleh imamnya. Jangan tidak. Jadi kalau ada kesengajaan misalkan nggak mengikuti gerakan-gerakannya imam, kalau ada unsur kesengajaan maka dari situ sudah mukhalafatul imam sudah, maka dianggap sholatnya batal. Bukan hanya nggak dapat pahala jamaah ya, tapi sholatnya dianggap batal. Kecuali kalau memang dia untuk mukhalafah atau mufaraqatul imam. Kita sudah meragukan dari awal si imam ini sebenarnya sah apa enggak sih sholatnya, bacaan fatihahnya berantakan misalkan. Udah kita lihat dari awal. Saya mengikuti gerakannya doang, tapi dia mufaraqatul imam, sudah dia keluar dari jamaah. Gerakannya doang itu, yaitu boleh, silakan. Ya, barangkali itu yang dapat kita bahas hari ini. Nanti akan kita dalami lagi hal-hal yang mungkin kurang jelas pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita dapat menyempurnakan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.